Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurma Maria. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMPN 29 Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Nah, kali ini saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Sri Retno Budiarti, SPD. Beliau adalah guru bahasa Indonesia kelas 8 di SMPN 29 Kota Bekasi. Nanti yang akan saya observasi pada kali ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, kali ini Ibu tahu tujuan saya bercakap-cakap dengan Ibu yaitu kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti kita akan melakukan proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan, nanti saya mengamati atau yang kita kenal dengan supervisi kelas ya Bu. Nah, adapun tujuan kita melakukan kegiatan supervisi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum Ibu nanti melakukan kegiatan supervisi kelas. Jadi yang Ibu lakukan nanti lebih percaya diri dan lebih siap lagi. Dan nanti pembelajaran yang akan Ibu berikan kepada murid itu jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran, Bu. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat? Adapun tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya ajarkan dalam pembelajaran nanti itu ada dua tujuan. Yang pertama itu adalah melalui kegiatan diskusi, anak akan belajar membuat iklan, poster, dan slogan dengan bantuan aplikasi Canva. Yang pertama ranah pengetahuan, dengan bantuan video siswa itu dapat mencari informasi terkait definisi, struktur, dan kaidah kebahasaan pada iklan, poster, dan slogan secara mandiri. Nantinya dengan bantuan Canva mereka akan membuat iklan dan poster, kemudian mereka posting di media sosial mereka sendiri gitu. Dan yang ketiga, nanti saya akan fokus pada penilaian kreativitas dan tanggung jawab itu. Baiklah Bu, kalau begitu berarti penilaian tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan itu yang pertama itu tadi ada pengetahuan, betul Bu. Terus yang kedua itu tadi kalau saya nggak salah dengar ya Bu, ada keterampilan Bu. Jadi mereka nanti membuat iklan, poster, slogan dengan bantuan Canva. Dan tadi yang ketiga ada kreativitas ya Bu. Apakah itu sikap? Penilaian sikap. Nah, jadi ada 3 tadi sampai penilaian sikap. Pertama pengetahuan, kedua keterampilan, dan juga sikap. Nah, kalau boleh saya tahu nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang Ibu terapkan di dalam kelas? Yang mungkin dari strateginya, atau metodenya, atau kemudian model pembelajaran yang akan Ibu rancang, yang akan Ibu laksanakan di kelas. Untuk rancangan pembelajaran, saya sudah menyiapkan rancangan pembelajaran yang bersifatnya tuh berdiferensiasi. Dengan strateginya itu berpusat kepada siswa ataupun student center. Nah, model pembelajaran yang saya gunakan adalah pembelajaran PJBL. Akhirnya adalah membuat iklan, poster, dan slogan dengan bantuan aplikasi Canva. Nanti anak secara individu membuatnya setelah mendapatkan informasi dari video yang saya tayangkan. Kemudian setelah itu mereka membuat produknya dengan menggunakan media handphone, lalu hasilnya mereka unggah pada media sosial yang mereka miliki. Baik Bu. Luar biasa sekali ya. Berarti ada strategi pembelajaran tadi yang berdiferensiasi. Nah, terus juga
menekankan pembelajaran yang berpusat pada murid ya. Oke, terus bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Oke, untuk media pembelajarannya saya menggunakan handphone, jadi siswa untuk membawa handphone dan aplikasi Canva dan juga media sosial mereka. Nah tadi luar biasa ya, tadi ada handphone, jadi mereka membawa handphone. Terus yang kedua mereka menggunakan Canva. Oke, luar biasa sekali, Masya Allah, sepertinya akan seru sekali ya. Terus jadi produk akhirnya dalam pembelajaran Ibu, siswa itu harus membuat apa produk yang dihasilkan? Oke, produk terakhir yang mereka akan hasilkan adalah iklan dan poster dalam bentuk Canva yang diunggah pada media sosial mereka. Jadi dalam bentuknya bisa foto, bisa video. Oke, wah seru sekali ya, sesuai dengan penilaian sikap yang harus mereka tampakkan, yaitu kreativitas, ya kan? Dalam pembuatan iklan, poster, slogan itu harus menggunakan media Canva, ya kan? Dan menggunakan bantuan teknologi sesuai sekali dengan kodrat alam dan kodrat zamannya siswa-siswa kita yang memang notabene adalah generasi Z ya, Gen Z ya. Oke ya. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Biar saya nanti bisa langsung melihat ya. Oke, silakan Bu. Pembelajarannya rencananya di kelas 8C pada hari Rabu jam pertama dan kedua. Oke, baik Bu. Nanti saya akan datang ya di kelas Ibu tadi di hari Rabu di kelas 8C ya, di jam pertama dan jam kedua ya. Nanti saya akan observasi lagi apa yang Ibu lakukan dalam kelas, dan juga nanti kita akan bertemu kembali nih di percakapan praobservasi ya. Jadi nanti saya lihat di observasi di kelas, setelah itu nanti kita akan berbincang-bincang seperti ini lagi Bu. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah melakukan pendampingan tadi ya, dan observasi di kelas. Oke, sebelum saya akhiri nih ya Bu, apakah yang Ibu dapatkan, jadi pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan coaching kita kali ini? Yang saya dapatkan, alhamdulillah saya bisa mempersiapkan pembelajaran nanti di hari Rabu lebih baik karena kita sudah berdiskusi ya dengan Bu Nurul ya. Mungkin itu juga saya jadi dapat mempersiapkannya jadi lebih baik lagi. Oke, baik, terima kasih sekali kepada Ibu Retno atas waktunya dan sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi kali ini. Dan nanti kita bertemu lagi di kelas ya Bu, di kelas 8C hari Rabu di jam pertama dan jam kedua. Dan setelah itu nanti kita akan bertemu lagi di pasca observasi. Nanti akan didampingi oleh pengajar kakak saya. Terima kasih untuk hari ini, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jajanan apa yang paling favorit kalau kita ke
Kemudian kita bisa pilih tanda kuas yang berwarna-warni ini ya. Nah di sini kita buat warna marunnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kembali lagi dengan saya Siti Nur Maria, CGP Angkatan 10 dari Kota Bekasi. Kali ini saya masih ditemani dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Sri Retno Budiati sebagai guru yang diobservasi pada kegiatan pasca observasi kali ini. Dan selain itu juga saya ditemani oleh Ibu PP saya yang cantik, Ibu Sri Bu Sri Rahma Ekowati MPD yang alhamdulillah sudah hadir pada kali ini. Apa kabar Bu Eko? Baik. Alhamdulillah. Guru sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Oke, baik Bu Retno, sehat? Alhamdulillah. Oke, baik. Nah, sebelumnya saya berterima kasih sekali atas kesempatan yang Bu Retno berikan kepada saya, karena saya sudah diberikan kesempatan untuk mengamati kegiatan pembelajaran yang Ibu Retno lakukan pada beberapa hari yang lalu ya. Oke, nah sekarang tujuan kita ke sini Bu, ngobrol-ngobrol ini yaitu sebenarnya duduk bareng untuk berbagi pengalaman Ibu dan sedikit merefleksi ya kegiatan yang Ibu sudah lakukan. Nah, sebelumnya saya mau menanyakan dulu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin? Ya. Jadi perasaannya ya senang ya Bu Nurul ya, karena saya sudah bisa melaksanakan observasi dan sampai saat ini tuh pas observasi tuh dimana saya juga bisa belajar banyak, bisa sharing ilmu juga sama Bu Nurul, bisa melaksanakan pembelajaran seperti itu, melaksanakan kegiatan sesuai dengan pembelajaran yang kita rencanakan kemarin ya, yang telah kita rencanakan yang kemarin itu ya, sebelum observasi ya. Sebelum observasi kan kita melakukan pra-observasi. Oke, alhamdulillah sekali loh, senang sekali rasanya saya mendengar bahwa
Bu Retno itu merasa bahagia sekali karena kemarin pembelajarannya juga menurut saya luar biasa ya. Nah, menurut ibu nih, kegiatan yang kemarin nih sudah apa yang sudah berjalan baik ya, yang sudah dilakukan, yang perencanaan kemarin itu kita, yang pengembangan itu, dan apa yang menurut Bu Retno masih harus perlu dikuatkan atau diperbaiki menurut Bu Retno? Kalau untuk area pengembangan kemarin ya Bu, observasi sampai dengan observasi itu kan yang dikembangkan itu ada 3 ranah. Iya. Yang pertama penilaian pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap, kemudian ada langkah-langkah yang diambil itu adalah kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dengan sampai dengan kegiatan akhir. Di awal tuh saya biasa ya berdoa, absensi, kemudian kita ice breakingnya mencari kata. Kemudian kegiatan intinya saya awali dengan menampilkan video pembelajaran kepada siswa, kemudian mencari pemahaman mereka melalui kuis sampai seberapa paham mereka dengan video materi yang dipaparkan. Kemudian setelah itu anak membuat Canva, melalui aplikasi Canva membuat iklan atau poster seperti itu. Dan mereka setelah membuat, mereka tuh mengunggah hasil karya mereka ke dalam media sosial mereka, kemudian mereka presentasikan seperti itu. Iya, tapi yang saya mau tahu nih Bu, menurut Ibu nih ya, apakah itu sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang pencapaian yang Ibu yang awal lakukan gitu kan? Ibu tuh maunya kan pencapaiannya tuh harusnya 100%, Iya, karena kan iya. pembelajarannya sudah menyenangkan. Nah, menurut Bu Retno apakah sudah sampai 100% kah? Kalau sampai 100% sih belum ya gitu. Sepertinya sih baru 80%. Jadi yang 20% itu ketika misalnya siswa tuh mereka tuh banyak yang masih belum memahami cara membuat iklannya itu, struktur sama kaidah kebahasaannya gitu. Jadi masih banyak yang belum paham gitu. Juga untuk presentasi masih ada beberapa siswa yang masih merasa malu, belum percaya diri gitu. 10% ini ya, yang sudah Ibu paparkan itu tercapainya 80%, dan yang belum itu 20%. Nah, saya mau tahu nih, dari hal itu apa sih kendala yang Ibu hadapi pada saat proses pembelajaran? Nah, karena yang saya catat nih ya, kemarin tuh Ibu ice breakingnya tuh udah bagus nih, tapi emang ada beberapa anak ya, dia tuh nggak bawa handphone gitu kan. Nah gitu, terus atau apa ada lagi kendalanya, misalnya siswa itu dalam video pembelajarannya gitu. Nah itu tadi memang ada 20%-nya itu. Nah menurut Ibu itu kendalanya di mana gitu, sampai mereka tuh belum sampai 100%, padahal udah luar biasa ya. Kalau misalnya untuk video tadi ya Bu Nurul ya, kalau untuk video memang saya merasa bahwa saya ada kesulitan untuk menemukan video-video yang saya inginkan atau misalnya memenuhi kebutuhan CP dan ATP yang mau saya laksanakan gitu. Jadi mungkin berikutnya saya sih ngerasanya bahwa sepertinya nantinya saya akan membuat video yang lebih interaktif, seperti menggunakan animasi yang relate sama kehidupan mereka, kemudian pengalaman mereka gitu. Terus dengan juga gambar-gambar mungkin yang kekinian, mungkin dengan model atau tokoh-tokoh yang mungkin mereka lebih kenal gitu. Kemudian untuk yang handphone ya Bu Nurul ya, jadi beberapa siswa memang handphonenya itu masih digunakan bareng bersama dengan orang tua, jadi mereka belum memiliki handphone sendiri gitu. Betul Seperti sekali itu sih Bu Nurul. Oke, nah jadi yang saya mau tanyakan dulu yang pertama terkait dengan video pembelajaran ya. Ya videonya ya yang lebih menarik. Ya, yang lebih mungkin menggunakan kalau yang sekarang kan banyak ya animasi yang bergerak ya. Kalau misalnya dulu kan kita kayaknya bisa pakai yang powtoon ya, saya bisa bikin
masalah, tapi dengan dialog atau percakapan sendiri gitu. Jadi mereka benar-benar melihat gitu, atau misalnya juga kartun yang relevan, atau misalnya yang seperti itu gitu, anime anak-anak kan sekarang sukanya seperti anime gitu. Apakah ibu nanti akan membuatnya sendiri? Ya, saya usahakan untuk belajar sih. Baik, nanti buatnya sendiri ya Bu. Tadi seru juga sih, tadi saya dengar ibu akan membuatnya dengan video yang interaktif ya, seperti Pauton. Nah, anime itu, nah apakah itu bagaimana caranya pemilihan itu harus sesuai dengan relevansi kebutuhan mereka atau capaian pembelajaran mereka? Nah, itu gimana Bu caranya? Mungkin ini ya, contoh-contoh nyatanya dari kehidupan pribadinya mereka gitu sehari-hari gitu. Misalnya juga saya kemarin kayak kita belajar kemarin iklan ya, dokter ya, ya. Makanya saya juga bisa menanyakan kepada anak-anak gitu, jajanan favorit mereka, terus kenapa mereka memilih itu, apakah apa yang tertarik dari kenapa mereka beli itu, apakah tertarik dari iklannya, apa yang membuat mereka tertarik gitu. Hanya karena menonton iklan kemudian mereka bisa tertarik membeli, padahal mereka belum tahu rasanya, tapi mereka tertarik untuk membelinya. Gitu ya. Oh, jadi itu nanti ibu akan membuat videonya sesuai dengan memang yang konteks dalam kehidupan real, kehidupan mereka sehari-hari ya. Jadi seru juga sih tadi di pembelajaran iklan ya. Jadi situ nanti ibu memasukkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jajanan mereka. Juga sih, karena kalau kita ngambil dari video orang belum tentu ada ya Bu. Ya juga jajanan mereka, karena kemarin saya lihat sendiri sih. Apakah itu dari strategi pembelajaran diferensiasi Ibu? Ya, bisa jadi. Itu, oke. Berarti nanti akan lebih ditekankan lagi ya Bu. Ditekankan lagi bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu memang kita tidak harus kita membeda-bedakan mereka ya dengan seperti itu ya Bu ya. Apakah menurut Ibu itu sudah menggali minat bakat mereka? Bisa, sudah. Dengan cara seperti itu. Dengan cara ya, ada variasi lain nggak sih? Beda gitu kan. Apa ya? Mungkin bisa juga misalnya kan kalau misalnya Canva mungkin kan dengan cara mereka dari ini ya, digital gitu. Mungkin ada juga mungkin yang lebih senang menggambar mungkin. Jadi nggak harus pakai Canva juga ya? Canva gitu. Gitu. Ada mereka tetap bisa posting, siapa tahu dengan mereka memposting gambar mereka ke media sosial pun semua orang bisa lihat bahwa mereka punya bakat yang beda. Ya, baik. Oke, terus bagus sekali sih Bu itu idenya ya, karena memang yang Ibu katakan bahwa ketika mengajar itu, membuat video itu memang harus relevan dengan kehidupan mereka dan memang harus kekinian ya. Kayak benar harus kekinian. Lagi jajanannya juga harus jajanan kekinian ya. Banyak sekali ya sekarang. Iya. Saya tuh nggak update banget sama jajanan Bu. Berarti kita harus belajar juga ya. Iya. Dengan jajanan mereka ya. Oke, baiklah. Berarti nanti Ibu akan membuat videonya harus relate ya, karena video yang kemarin Ibu ambil itu dari YouTube sendiri. Oh, itu untuk orang lain ya? Untuk orang lain ya. Orang lain nanti baru membuatnya sendiri. Dengan tadi membuatnya sendiri, CP-nya sendiri, terus ditambahkan dengan video-video interaktif dari Pauton ya. Saya boleh belajar ya Bu, Pauton keren banget nih. Ya, karena Pauton itu animasinya banyak sih, banyak. Nah, hanya dari Canva ya, tapi Pauton itu bisa bergerak gitu ya. Oke, apakah Ibu sudah pernah mengajarkan ke anak-anak? Apa baru mau belajar nih Bu? Ceritanya mana? Pauton? Pauton belum sih, mungkin nanti bisa dicoba untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jadi rencana apa nih yang mau Ibu lakukan untuk membuat videonya itu hingga bisa berhasil 100%? Ya mungkin kan lebih ini ya benar, mungkin pembelajaran IT itu kan dengan guru yang mungkin lebih pandai IT-nya atau guru TIK, kemudian bisa juga mengikuti webinar kan juga banyak ya di PNM, kemudian bisa juga mengikuti pembatik ya, pembelajaran berbasis TIK itu yang ada di Kemdikbud
anak udah tahu apa ruang belajar, Canva, Quizzes dan lain-lain penggunaan mungkin ke anak-anak sekarang ini suka Instagram, Oh gitu TikTok. ya. Saya boleh belajar ya berarti. Iya. Ya baik, ini seru sekali nih karena menurut saya pembelajaran yang menggunakan video, tapi ya memang kita nggak boleh ngambil langsung ya dari channel orang ya karena nggak sesuai Nggak ya. sesuai. Nggak sesuai. Oke. Nah selain itu nih Bu tadi kan mau belajar pakai pembatik. Nah, ada nggak sih di sini teman-teman atau siapa yang dapat membantu Bu Retno untuk lebih cepat belajar atau misalnya membuat ya menjadi lebih bagus gitu kan ya, maksudnya rencana itu menjadi 100% terwujud ya nggak? Ya, ada kayak misalnya guru TIK, kan ada yang kemudian ada guru-guru yang pandai IT juga, kemudian ada guru-guru yang juga ikut pembatik, seperti itu sih. Jadi bisa sharing mungkin saya. Iya, tidak ikut belajar ya Bu. Nah itu kan tadi kan terkait video ya. Terus tadi yang saya masih ini sih kemarin jadi catatan saya itu tentang Canva ya. Oh ya Canva udah tadi ya. Ya maksudnya kemarin itu bagaimana nih Bu menanggulangi hambatan yang tadi Bu katakan yang ada 20% 5 sampai 10 tadi di sini ya. Mereka itu Ya, dulu kalau misalnya handphone sih kayak kemarin mungkin nantinya saya akan yang mungkin belum tidak memiliki handphone itu bisa bergabung dengan temennya, berkelompok dengan temennya, ataupun juga saya bisa minta fasilitas laptop sekolah itu untuk mereka pakai seperti itu. Baik ya Bu. Jadi di sini saya udah mencatat nih. Jadi ada hal-hal yang terkait dengan Canva ya. Tadi Canva itu berarti nanti Ibu akan apa tadi menggabungkan dengan Ya, Pautu dengan animasi yang bukan lebih yang berat. tadi yang handphone Oh, handphone. meminjami fasilitas Oh, ya. pinjam fasilitas bisa, Iya, atau bisa juga mereka bisa bergabung ke temannya. ya. Oke benar sih ya, karena kasihan juga Yang yang tadi suka apa gitu. maaf berarti yang dan berdiferensiasinya itu ya. Oke ya, jadi nggak cuma di pembelajarannya aja, dari FBK-nya juga udah ada kelihatan sih, memang bagus sekali ya Bu Retno. Terus lalu tadi yang saya catatkan ini yang ketiga itu aplikasi kampanye yang mereka masih belum bisa seluruhnya. Tadi Ibu akan menggunakan menggabungkan mereka dengan kelompok ya, pembelajaran berkelompok. Terus juga tadi meminjamkan fasilitas komputer sekolah. Oh ya, fasilitas komputer sekolah. Nah, oke, hanya itu saja Bu. Itu aja. Oke baik ya. Rencana tindak lanjutnya tadi sangat bagus sekali Bu. Nah mari kita evaluasi kembali nih nanti pertemuan selanjutnya ya Bu ya. Jadi tadi Bu Retno mau melakukan hal-hal tersebut ya Bu ya. Oke. Kelas berikutnya. Iya pada kelas berikutnya. Oke baiklah. Nah alhamdulillah nih. Jadi targetnya rencanain apa nih? Kalau pertemuan berikutnya, kelas Berikutnya di berikutnya. kapan Dok? Ya, berarti akan di Minggu depan minggu ya? depan. Minggu depan ada ya? Kemarin kan Rabu ya? Ya, Berarti di hari Rabu lagi ya? Rabu lagi. Bisa saya bantu nih? Berarti saya bisa sharing ide sih Iya, dulu ya. capaiannya. Kita kan sama-sama share ide, mungkin ide saya bisa ditambahkan dulu sama guru. Karena juga idenya Bu Retno sudah bagus tadi ya. Jadi nanti mulai lah, saya siap Bu nih untuk membantu karena saya seneng banget nih pembelajaran Pauton gitu. Selesai ya. Saya mau tanya nih tentang perasaan Bu Retno Rasanya setelah melakukan percakapan pasca observasi ini. kayaknya merasa lega ya Bu Nurul ya, optimis juga setelah percakapan tadi, masukan-masukannya yang tadi dikasih sama Bu Nurul gitu kan, kemudian jadi apa ya, menambah wawasan saya gitu kan, jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang apa ya yang harus diperbaiki sama saya. Jadi percakapan ini juga saya mendapatkan beberapa poin penting seperti variasi metode pembelajaran,
video pembelajaran, kemudian bagaimana cara melibatkan siswa untuk lebih aktif, dan juga solusi juga karena tadi alat media media mereka yang mau pakai ya. Ya, alhamdulillah ya, saya senang sekali nih mendengarnya, dan saya tunggu nih pertemuan berikutnya dengan cerita-cerita dari rencana yang sudah kita perbaiki ya hari ini ya. Dan terima kasih banyak atas partisipasi dalam kegiatan dari awal, dari pra-observasi, percakapan pra-observasi, lalu kita lanjut ke observasi, dan sekarang di pasca observasi. Dan mudah-mudahan tadi rencana-rencana yang sudah kita sharing-sharing bersama ini dapat terrealisasi dengan baik ya Bu Retno. Oke. Terima kasih banyak, dan selanjutnya saya akan beri kesempatan untuk Bu Sri Rahma Ekawati untuk memberikan umpan balik terkait percakapan pasca observasi kali ini. Baik Bu. Baik, terima kasih. Iya. Selamat dulu. Selamat Terima kasih Bu ya. Terima kasih. Luar biasa. Dari mana ini ya? Karena apa ya? Memenuhi semua dari kriteria yang ada. Alhamdulillah. Setelah kita amati tadi juga Sempat bisa bertanya menunjukkan juga. Saya aja. mau ngomong apa ya? Luar biasa benar, mudah-mudahan ini akan nanti bisa dilakukan tidak hanya dengan Ibu Retno saja, tetapi juga teman-teman yang lain gitu ya, sehingga teman-teman yang lain itu bisa memperoleh data tentang dirinya pada saat mengambil gambaran gitu. Jadi terima kasih Bu Nurul. Bu Nurul sudah melakukan tadi tidak menggurui ya kan, sebagai coach menggurui nggak tadi udara ya. Terus percakapan dua arah, tadi terlihat percakapannya dua arah, tidak didominasi oleh Bu Nurul, tetapi Bu Retno itu dengan santai mengutarakan apa yang menjadi apa ya yang dipikirkan, dan Bu Nurul mendengarkan dengan baik. Itulah seorang coach itu adalah bisa menjadi pendengar yang baik. Kita kan kadang-kadang kalau orang saya mau bicara malah bicara sendiri terus berikutnya ya kan. Nah itu yang harus dihindari oleh coach. Berikutnya mendengarkan, merangkum dari percakapan teman sejawat tadi yang sudah Bu Retno sampaikan, dirangkum dulu tadi terjadi itu, atau Bu Nurul memegang core-nya, sehingga kalau sudah memegang core-nya ini Bu Nurul bisa menggali lebih dalam lagi. Terus pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, tidak ada tadi pertanyaan yang angkat itu, nggak ada, semuanya menggali ya. Itu jawabannya bukan ya tidak, tetapi haruskan untuk kita untuk menyampaikan dengan deskripsi yang luar biasa yang banyak, memaksimalkan potensi percakapan menghasilkan tindak lanjut konkret nantinya ya kan. Punya suatu habis ini apa, saya nggak puas dengan yang ini gitu, tapi saya pengen cari lagi. Nah itulah tindak lanjut untuk menyempurnakan apa yang kita mau. Percakapan ditutup dengan kesimpulan dari rekan sejawat. Tadi sudah belum membuat kesimpulan rekan sejawat itu dari bajunya apa tadi dulu sebagai coach itu sudah terpenuhi 8 kriteria itu. Ya kembangkan terus ya keterampilan coachingnya. Karena apa, sudah penampilannya ya meyakinkan. Yang penting kan sekarang penampilannya meyakinkan ya kan, dibekali dengan ilmu coachingnya, komunikasinya baik ya kan, gitu kan, mudah-mudahan memahami apa-apa yang menjadi ketentuan sebagai coach. Ya, sekali lagi selamat, terima kasih, mohon maaf, terima kasih banget Bu Retno ya, kembangkan terus kolaborasi ya. Mohon gitu ya. Terima kasih atas refleksinya dan umpan baliknya, dan mudah-mudahan ini sebagai pembelajaran bagi saya dan Bu Retno
dan menjadikan bahan untuk selalu belajar dari pengalaman ya Bu. Dan akhirnya rangkaian kegiatan ini sudah selesai. Kegiatan dari pra-observasi, percakapan pra-observasi, lalu dilanjut observasi dan pasca observasi. Dan lalu terima kasih banyak atas partisipasinya dari Bu Sri Retno Budiarti sebagai rekan sejawat saya sudah telah diobservasi, dan begitu juga kepada Ibu PP saya yang sangat baik hati ini dan cantik, Bu Sri Rahma Ekawati MPD, dan saya ucapkan terima kasih juga untuk semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.